Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke subbab terakhir di materi trigonometri, yaitu identitas perkalian dan penjumlahan selisih sinus dan kosinus. Kita mulai aja ya. Nah, materi yang pertama Ibu bahas yaitu tentang identitas penjumlahan selisih sinus kosinus. Jadi, dari judulnya aja dia penjumlahan atau selisih sinus kosinus. Berarti ini melibatkan jumlah dan selisih ya. Jadi, kalau kita bikin nanti tuh kayak gini. Misal Ibu punya sin X tambah sin Y. Nah, nanti dia itu rumusnya jadi 2 sin setengah X tambah Y dikali cos setengah X min Y. Jadi polanya gitu. Jadi kalau misalnya sin-nya dijumlahin, jadi kita punya sin X tambah sin Y, nanti akan sama dengan 2 sin setengah dikali penjumlahan sudutnya. Di sini kan sudutnya X. Kemudian di sini Y, berarti nanti setengah dalam kurung X tambah Y dikali cos setengah pengurangan sudutnya X kurangi Y. Ini rumusnya. Kalau kita tuliskan cukup panjang kan? Nah, makanya sama Ibu dibikin dibikin rumus pendeknya. Tapi supaya kelihatan dulu rumus aslinya seperti apa, sama Ibu ditulisin dulu ya semuanya. Sin plus sin itu nanti jadi 2 sin cos. Nanti kalau misalnya kita punya sin X min sin Y, nah dikurang nih sekarang. Nanti jadi 2 cos setengah X plus Y dikali sin setengah X min Y. Jadi kalau sin min sin dia jadi 2 cos sin. Ini kan udah nih yang sin, jumlah dan selisihnya udah, berarti sekarang tinggal yang cos. Cos X tambah cos Y. Nanti dia itu rumusnya jadi 2 cos setengah X plus Y dikali cos setengah X min Y. Berarti yang terakhir yang dikurang ya, cos X min cos Y, nanti dia rumusnya jadi minus 2 sin X sin setengah X plus Y dikali sin setengah X min Y. Ini rumusnya. Panjang ya? Males gak sih kalau rumusnya panjang kayak gini? Nah, makanya sama Ibu mau dibikin cara ngafalinnya atau cara gampang ngafalinnya gimana? Nah, dari sini kelihatan gak sih polanya? Ini kan pasti akan selalu 2, ya enggak? Ini 2, cuma yang ini ada minusnya, nggak apa-apa. Kemudian pola yang tetap itu, yang ini nih, setengah X plus Y. Yang ini juga setengah X plus Y, ini setengah X plus Y, ini juga setengah X plus Y. Terus mana lagi yang tetap? Nih, polanya yang tetap ini kan setengah dikali X min Y, setengah dikali X min Y, sampai yang ini pun sama, setengah dikali X min Y. Nah, cara cepatnya gimana? Supaya nulisnya nggak panjang kayak gini, biasanya sama Ibu disingkat. Sin itu kita bikin cukup S aja. S ditambah S, gitu ya. Sama dengan, ininya aja lihat. Ini kan sin cos, berarti nanti dia jadi S C, gitu. Kemudian, nanti yang sin min sin, kita punya S kurangi S. Apa tuh kalau sin kurangi sin? 2 kosin ya, berarti nanti di sininya jadi cos sin. Kemudian yang cos plus cos kita tulis C plus C, nanti dia jadi 2 cos cos, berarti cukup ditulisin jadi C C. Cos min cos, nanti tulisnya gini, C min C sama dengan, ada negatif ya, tulis negatifnya, karena dia min 2 sin sin, berarti nanti kita tulis jadi S S, gitu. Nah, nanti ingat, karena di sininya kan dia udah jadi patokan nih, di sininya 2 ya. 2 di sini kalau apa? 2 di sini nilainya itu kalau yang di depan sininya itu bernilai 1, ya enggak? Jadi kalau di sininya 2, di sini nilainya berapa? Kan nggak ditulis tuh. Kalau nggak ditulis angkanya berapa? 1 kan? Berarti kalau mau dibikin rumus umumnya, nanti di sini tuh dia jadi K. K-nya itu berupa angka, ya. Kalau di sini kan 2. Kalau di sininya 2, K-nya 2, berarti nanti di sini sebelah sini dia itu rumusnya jadi K
per 2. Ingat, kalau K-nya 2, terus berdasarkan rumus ini, K-nya ganti 2 nih, 2 bagi 2 berapa? 1, ya enggak? Sesuai dengan rumus yang ada di sebelah kirinya. Ya udah. Nah, untuk yang setengah X plus Y ini, kita tulisin di sini. Setengah X tambah Y, gitu ya. Kemudian yang ini, atau kalau misalnya nanti, Bu, di soal mah sudutnya bukan X plus Y, berarti ingatnya gini aja, setengah jumlah, gitu ya. Nah, kalau yang ini ingatnya apa? Setengah dikali selisihnya, gitu. Setengah kali jumlah, setengah kali selisih. Kalau kita sesuaikan, polanya dapat nih, sin plus sin, ya enggak? Kalau nanti di sebelah sininya dia nilainya 1, berarti nanti dapat K-nya berapa? 2, gitu kan? 2 sin setengah jumlahnya, ingat, lihat sudut yang di sini, nanti sama kalian jumlahin, kemudian dikali cos, kemudian kali setengah selisihnya berarti nanti jadi X min Y. Nah, Bu, ada cara cepatnya lagi nggak? Ini mah anggar wae ngafalin keneh. Nah, biasanya kalian sok hafalnya kanunu geuleuh mah. Jadi biasanya begini, dihafalinnya gini. S itu kan tadi apa? Sin, ya enggak? C itu apa? Cos. Nah, kita misalin sinnya itu sayang, cosnya itu cinta. Nah, ini cara cepat ngafalinnya. Agak geuleuh tapi biasanya suka hafal. Jadi gini, S sayang kan, berarti nanti jadi sayang tambah sayang semakin cinta. Sayang kurangi sayang, cintanya sirna. Cinta tambah cinta, cinta-cintaan. Cinta kurangi cinta, negatif nih. Aduh, sayangnya sirna. Gitu ya. Jadi cara ngafalinnya gitu aja. Meskipun ibu getek igel, ya ini mah buat yang bucin aja ya. Cara ngafalinnya kayak gitu. Mudah-mudahan bisa hafal. Ya, karena nanti ini bakal ketemu lagi buat nanti kelas 12. Pasti ketemu materi yang kayak gini lagi. Nah, supaya lebih jelas kita ke contoh soal ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Katanya diminta tentukan nilai dari cos 75 ditambah cos 15. Kita lihat tadi rumus cepat ngafalinnya. Cos tambah cos, berarti pakai yang ini ya. C plus C, dia polanya itu K, kemudian C. Ingatnya tadi apa? Cinta tambah cinta, cinta-cintaan. Nah, dilihat di sini. Di depan nilai cos 75 tambah cos 15 itu berapa angkanya? Nggak ditulis kan? Kalau nggak ditulis berarti nilainya berapa? 1, ya nggak? Kalau di sebelah sininya 1, nih, berarti kan nanti nilainya berapa? K per 2. K per 2-nya itu sama dengan 1. Berarti nanti nilai K-nya berapa? Nilai K-nya itu 2. Ya enggak? Berarti nanti polanya untuk cos plus cos itu nanti jadi 2 cos setengah jumlah. Ya enggak? Nanti kita ubah. Si cos 75 tambah cos 15 ini akan sama dengan 2 cos setengah jumlah. Di sini sudutnya ada 75 tambah 15, ya enggak? Dikali cos setengah selisih, berarti 75 kurangi 15. Tinggal dihitung, nanti kita punya 2 cos, yang ini tetap setengah. 75 tambah 15 berapa tuh? 90 ya? Nanti dikali cos setengah, 75 kurangi 15 itu 60. Ini nanti coret-coret, 90 bagi 2 berapa? 45 ya. Nanti kita punya jadi 2 cos 45 dikali cos setengah kali 60, 30. Udah tinggal dihitung. Ini nanti 2-nya salin lagi. Cos 45 itu setengah akar 2, ya enggak? Cos 30 itu setengah akar 3. Nah, ada yang bisa coret-coret? 2 yang ini sama yang ini boleh coret-coret. Nanti yang ini tinggal akar 2 dikali akar 3 berapa tuh? Akar 6 ya. Yang 2 yang bawah salin lagi. Ini jawabannya. Atau setengah akar 6. Gitu. Bisa? Nah, sekarang contoh yang nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X tambah 210 derajat ditambah sin dalam kurung X min 210 derajat sama dengan setengah akar 3 untuk X-nya dari 0 sampai 360. Nah, dilihat, dia bentuknya apa tuh? Sin plus sin, ya enggak? Berarti sin plus sin nanti jadi apa nih? Sayang tambah sayang semakin cinta, berarti S plus S. Lihat,
sama kayak yang tadi, di depan nilai sin tambah sin berapa tuh? Nggak ditulis kan, berarti nilainya berapa? 1. Kalau yang di sininya 1, berarti nanti pas yang di sini K-nya jadi berapa? Jadi 2 ya, langsung aja. Berarti nanti jadi jawab itu ya 2, K-nya 2 nih. Ingat kalau sin plus sin dia jadi sin cos, nanti jadi sin setengah jumlahnya ya enggak, si X tambah 210 nanti ditambah X min 210 ya enggak, karena kalau kita anggap yang ininya X, yang ininya Y, dijumlahin dapat segini ya. Habis itu nanti tinggal dikali cos setengah selisihnya ya enggak. Oh ini mepet, bentar ya, ibu tulis ulang. Nah udah disalin. Tadi kan polanya 2 sin cos ya enggak, ini sin setengah jumlah, sekarang cos setengah selisihnya, berarti nanti jadi X tambah 210. Karena selisih berarti nanti yang ini dikurang kasih kurung, karena negatifnya punya semua. X min 210 gitu ya, sama dengan yang ini ibu hapus dulu ya, setengah akar 3-nya kita salin, setengah akar 3. Nah dari sini tinggal dihitung deh, berarti nanti sama dengan 2 sin gitu ya, setengah 210 kurangi 210 habis ya enggak, tinggal sisa X tambah X itu 2X dikali cos setengah ya enggak. Ingat minusnya punya semua, berarti nanti min kali X min X ditambah X habis ya, berarti habis. Yang X nya sekarang tinggal min kali min plus positif 210 ditambah 210 berapa tuh, 420 ya enggak, sama dengan setengah akar 3. Nah dari sini tinggal kita hitung aja, 2X kali setengah, 2 nya bisa coret-coret, nanti dapat 2 sin 1 kali X gitu ya, dikali cos setengah kali 420, ini coret-coret dapat 210 sama dengan setengah akar 3. Cos 210 tuh berarti kuadran berapa ya? Dia ada di kuadran 3, betul? Dia ada di kuadran 3. Kalau di kuadran 3 berarti dia nilai cosnya negatif. Cos 210 itu dia sama aja kayak cos 30 ya enggak, cuman versi negatifnya. Ini nanti jadi min setengah akar 3 ya, si cos 210 nya itu min setengah akar 3 sama dengan yang sebelah kanan salin lagi setengah akar 3. Dilihat nih, sama-sama setengah akar 3, boleh coret-coret kan, yang ini coret setengah akar 3 nya, yang ini juga coret, berarti nanti kita punya berapa, sebelah kiri itu nanti jadi min 2 sin X sama dengan, karena ini udah dibagi tinggal sisa 1. Dari sini kita bikin sin X sama dengan berapa? Supaya jadi sin X berarti yang atas sebelumnya kita harus bagi dulu berapa? Minus 2 ya enggak? Nanti yang sebelah kiri tinggal sin X, yang kanan berarti tinggal min setengah. Tinggal dicari sin berapa yang hasilnya min setengah. Yang hasilnya minus setengah berarti dia ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3 sama ada di kuadran 4. Di kuadran 3 ingat kita pakai yang 180 aja ya. Kalau di kuadran 4 kita pakai yang 360. Yang ini 180 plus, yang ini 360 plus, 360 min. Karena di sininya setengah, berarti sin berapa yang hasilnya setengah? 30 ya. Berarti nanti kita tulis di sini tambah 30. Kalau yang di sini kurangi 30, dapat berapa tuh? Di kuadran 3 kita dapat sudutnya 210. Di kuadran 4 kita dapat sudutnya 330. Dua-duanya masuk ke interval sini nggak? Masuk ya. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya itu 210 dan 330 gitu. Bisa? Nah, sekarang kita masuk ke rumus yang kedua. Kalau tadi kan identitas penjumlahan dan selisih sinus kosinus, sekarang kita masuk ke identitas perkalian sinus kosinus. Rumusnya sebetulnya itu-itu aja sih ya, cuman agak beda sedikit. Jadi kalau misalnya yang tadi di penjumlahan sama di selisih itu kan bentuknya kayak gini kan, sin tambah sin, apa tadi, sayang tambah sayang,
semakin cinta gitu. Nah sekarang dibalik arahnya, jadi yang perkalian dulu akan sama dengan apa gitu. Kalau tadi kan ada penjumlahan sama pengurangan ya. Nah dari penjumlahan dan pengurangan ini nanti kan bentuknya itu akan dapat perkalian ya enggak? Sin plus sin itu sin cos, sin min sin, cosin, cos plus cos itu cos cos, cos min cos itu min sin sin. Sekarang dibalik, dari yang perkalian ini kita ubah. Nanti dapatnya ada yang penjumlahan sama ada yang selisih. Nah, itu aja sih sebetulnya. Jadi, misalnya Ibu punya rumusnya itu 2 sin X cos Y. Misal rumusnya itu, berarti kan dari yang sini nih, sin cos ya enggak? Sin cos kalau kita ubah ke bentuk jumlah dan selisih, ternyata kalau sin cos tuh dapatnya apa? Yang jumlah ya enggak? Nah nanti dia tuh polanya jadi kayak gini, jadi sin gitu ya, sin X tambah Y ditambah sin X kurangi Y. Jadi kayak gitu. Nah, agak beda sama yang sebelumnya, ya nggak sih? Kalau yang sebelumnya kan sin plus sin, nanti di sininya itu dia jadi K, di sininya nanti setengah jumlah. Kemudian yang ininya setengah selisih. Sementara kalau dia bentuknya dari perkalian, kita ubah dia ke bentuk penjumlahan atau nanti ke bentuk selisih, cukup dijumlahkan sama diselisihin aja si sudutnya tuh, ya nggak? Jadi nanti tinggal X tambah Y, nanti yang ini X kurangi Y, gitu aja. Sementara kalau yang dari penjumlahan atau pengurangan ke bentuk perkalian, si sudutnya itu harus dikali setengah, ya nggak? Yang dijumlahin dikali setengah, yang diselisihin juga dikali setengah. Tapi kalau dia dari bentuk perkalian ke bentuk jumlah atau selisih, si sudutnya itu cukup dijumlahin sama dikurangin aja gitu. Pusing nggak? Nah berarti bisa kita lanjutin nih buat rumus yang perkalian selanjutnya. Yang pertama tadi kita udah punya 2 sin X cos Y. Sekarang yang ini nanti jadi 2 cos X sin Y gitu ya, sama dengan, lihat dia kalau kosin ubahnya jadi sin min sin. Ingat kalau dari perkalian ke bentuk jumlah atau selisih, nanti kan di sini mintanya S min S, ini nanti jadi sin. Ingat sudutnya cukup dijumlahin dan diselisihin aja tanpa dikali setengah. Nanti ini dapat sin X tambah Y gitu ya, karena di sininya dikurang berarti nanti dikurang sin X min Y gitu. Rumus selanjutnya CC berarti 2 cos ini nanti jadi 2 cos X dikali cos Y. Kalau cos dia sama dengan apa? CC ya, C plus C berarti nanti di sini jadi cos X plus Y ditambah cos X min Y. Terakhir yang ini. Yang ini kita punya min 2 ya. Min 2 sin X kali sin Y, nanti dia sama dengan apa? Cos min cos ya, berarti nanti jadi cos X plus Y dikurangi cos X min Y. Jadi polanya tetap cukup dijumlahin sama dikurangin aja, tanpa dikali setengah. Kalau dia dari bentuk perkalian ke bentuk penjumlahan atau selisih. Sebaliknya, kalau dari bentuk penjumlahan atau selisih, kita mau ubah dia ke bentuk perkalian, si sudutnya itu ketika dijumlahkan itu harus dikali setengah, ketika dikurangi pun itu harus dikali setengah. Nah, sekarang kita udah dapat nih yang ini. Misal, kalian, Bu, ngagokan ini yang lain mah positif duanya, yang ini mah negatif, bisi mau dikali negatif, khusus yang ini nih, rumus yang terakhir boleh. Jadi misal sama kalian kali negatif nih, kali min. Berarti nanti kita punya apa? Ini jadi 2 sin X kali sin Y, gitu ya, sama dengan minus. Tapi minusnya punya semua ya. Punya semua berarti ini jadi cos dalam kurung X plus Y min cos dalam kurung X min Y. Tutup gitu. Jadi nanti minusnya punya semua.
Jadi kalau misalnya mau dikaliin ke dalam, boleh minusnya. Gitu. Bisa? Supaya lebih jelas, kita ke contoh soal. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Tentukan nilai dari 2 sin 75 dikali cos 15. Nah, dilihat polanya. 2 sin 75 cos 15. 2 sin cos. Berarti pakai rumus yang pertama ya. Nah, nanti ini akan sama dengan, ingat dia dari perkalian, kita ubah ke sini, ke penjumlahan. Nanti dapat 2 sin 75 cos 15 itu akan sama dengan, lihat polanya. Karena disitunya udah 2 sin x cos y, berarti langsung bisa pakai rumus yang ini ya. Jadi sin x-nya berapa? Anggaplah ini x-nya. X-nya itu 75, ditambah y-nya itu 15, ditambah sin, dikurang ya, x min y, berarti 75 kurangi 15. Ini tinggal dihitung aja. Sin 75 tambah 15 itu 90, ditambah sin 75 kurangi 15 itu 60. Sin 90 berapa? 1. Sin 60 setengah akar 3. Udah, ini jawabannya. Bisa? Nah, sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya. Diminta tentukan nilai dari 6 sin 112,5 derajat dikali sin 22,5 derajat. Lihat, dia sin. Kalau sin kita pakai yang mana? Yang ini aja ya, karena yang depannya udah positif tuh. Tapi yang kita punya rumusnya itu 2 sin x sin y. Berarti dari sini kita pecah dulu. 6-nya ubah. Kalau kita bikin dia jadi 2 kali berapa? Si 6-nya jadi 2 kali berapa? Jadi 2 kali 3 ya? Atau supaya tetap bentuknya, si 6-nya kita pecah jadi 3 kali 2 gitu ya. Yang ini salin lagi. Sin 112,5 dikali sin 22,5. Nah, dari sini kita kan dapat bentuk yang ini nih, 2 sin. Ya enggak? Anggaplah si 112,5-nya itu x, 22,5-nya itu y. Berarti nanti dapat 2 sin x sin y. Rumusnya mana? Yang ini kan? Berarti nanti kita tinggal ubah. 3 yang depan kita salin lagi, gitu ya. Sama dengan 3. Nah, nanti bentuk yang ini, dia jadi, ini ingat dikali ya, dikali minus. Ya enggak? Ada minusnya tuh. Minus dalam kurung cos x plus y. Berarti nanti tinggal diubah ke sini. Cos x-nya berapa? 112,5 ditambah y-nya 22,5 dikurang cos, hasil pengurangannya ya, 112,5 dikurangi 22,5, tutup. Nah, tinggal dihitung yang ini. 3 dikali min gitu ya. Dalam kurung cos 112,5 tambah 22,5 itu berapa ya? Hitung 135 ya. Cos 135 dikurangi cos, hasil pengurangannya dapat berapa nih? 112,5 kurangi 22,5 itu cos 90. Nanti tinggal dihitung, dari sini dapat 3 dikali min. Cos 135 itu berapa? 135 berarti ada di kuadran 2. Di kuadran 2 nilai cos negatif, berarti nanti dia sama kayak nilai cos berapa? 180 kurangi 135, 45 ya. Sama kayak cos 45, cuman karena di kuadran 2 nanti nilai cosnya negatif. Ini jadi min. Min dari cos 45. Cos 45 itu berapa? Setengah akar 2. Ya enggak? Dikurangi cos 90. Cos 90 berapa? 0 ya. Gitu. Tutup. Udah. Nanti dari sini min kali min jadi plus ya enggak? Ingat dia dikali. Berarti nanti jadi 3 dikali setengah akar 2. Udah tinggal kaliin atas sama atas, bawah sama bawah. Ini nanti dapat 3 akar 2 per 2 gitu. Bisa? Paling segini aja materinya. Alhamdulillah udah beres untuk yang trigonometri. Kalau misalnya masih belum ngerti atau belum paham, memang sih yang 2 subbab terakhir ini dari yang kemarin yang sudah terangkap sama yang ini, identitas perkalian dan jumlah selisih, memang agak ribet ya, agak tricky juga sih sebetulnya. Jadi nanti kalau misal waktunya memungkinkan, minggu depan mungkin ulangan. Teknisnya gimana nanti ibu infoin lagi. Pokoknya ke KM masing-masing kelas ibu hubungin. Nah, nanti paling kalau misalnya ternyata dari kalian masih, Bu, kayaknya masih belum ngerti materinya,
paling direview ulang lagi secara mandiri ya, karena menurut ibu udah bikin video, jadi tinggal diulang-ulang aja gitu. Nah nanti kalau misalnya ketika udah waktunya pas dan kalian pun ngerasa siap buat ulangan, paling nanti kita jadwalin ya untuk ulangan. Teknisnya gimana nanti ibu obrolin dulu sama Bu Irma dan guru-guru yang lain ya. Seperti biasa, nanti catat materi dan contoh soalnya, kemudian upload di Google Classroom, jangan lupa tandai sebagai selesai. Seperti biasa juga ada kuis ya sebagai latihan. Udah gitu aja, semoga paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.